Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang masih setia dan tetap bersama mengikuti dari seperti ini. Ada pada siang hari ini kembali karena kajian yang semalam dirasa perlu dilanjutkan oleh narasumber kita. Maka pada hari ini kembali kita melanjutkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, peristiwa masalah-masalah kontemporer yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kembali kami minta disediakan dari Bapak Kapolda Haji Ahmad Al-Zahir dalam menyampaikan kajian beliau pendapat-pendapat yang telah beliau lakukan mengenai masalah-masalah yang dirasa perlu untuk dibahas sebelum nantinya kita mengadakan dialog interaktif. Maka dari itu, untuk kesempatan ini adalah kita persilakan kepada Bapak Eko menyampaikan kajiannya. Dalam kajian pertama dan perkenalan lebih kurang 20 menit ke depan akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Al-Zahir. Bapak Haji Ahmad Al-Zahir, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu, para shaimin wa shaimat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita lantunkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi umat beliau yang berkualitas dalam akidah, keimanan dan amaliyah, dan mudah-mudahan puasa yang sedang dan akan kita kerjakan ini benar-benar memberikan sebuah arti dan makna untuk mencapai tingkat ketakwaan kita pada akhirnya nanti. Bapak dan ibu-ibu, para shaimun wa shaimat rahimakumullah, kembali saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak dan Ibu tentang fikih kontemporer atau pemahaman syariah yang bersifat kekinian dan kedisinian. Kekinian itu adalah persoalan-persoalan yang muncul pada zaman ini namun harus diberikan legitimasi syariah dan hukum syariahnya. Kemudian kedisinian itu persoalan tersebut selalu mengitari kita tanpa ada ketentuan hukum yang terkadang mengesankan bahwa hal tersebut kita anggap seperti biasa saja. Baik, sebelum kasus-kasus demi kasus telah kita angkat dan kita bahas, maka pada kesempatan ini saya ingin memformat kita kembali pada grand teori. Artinya grand teori kita awal secara garis besar kita mengatakan bahwa Islam atau syariah Islam sumbernya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu isinya secara keseluruhannya itu adalah sumber utama dari hukum syariah, ya. Tapi isinya itu dibagi dengan sepertiga bagian Quran itu, isinya itu adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan persoalan keyakinan atau i'tiqadiyah. Jadi ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan persoalan keyakinan atau i'tiqad, yang itu disebut dengan atau merupakan lapangan bahasan ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ya. Dan itu menempati sepertiga dari Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya membuka surah Wallahul ladzi khalaqas samawati wal ardh tsumma stawa 'alal 'arsy, atau kita membaca ayat qul huwallahu ahad, nah ini ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah Islam. Jadi sepertiga dari isi Quran dan hadis itu berkaitan dengan itulah. Nah, lalu sepertiganya lagi
sepertiganya lagi, Al-Quran dan As-Sunnah itu berisi al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasib min adillatiha at-tafsiliyah. Hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah. Jadi kalau dalam bahasa Melayu aslinya itu sebabnya perkataan amali itu selalu didempetkan dengan tabi'i. Jadi satu amalan yang dibiasakan, jadi amalan tabi'i, jadi tabi'i amali. Jadi kalau Malaysia mengatakan tabiat amali, artinya tabiat itu satu kecenderungan, satu nilai yang diikuti tapi sering diamalkan gitu loh. Nah, al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat al-amaliyah yang berkaitan dengan amal-amal yang tadi ini, ya. Amal itu ada dua, ada amal yang bersifat zahiriyah, ada amal yang bersifat batiniah. Jadi kedua amal ini merupakan cakupan dari yang disebut dengan al-amaliyah. Nah, sepertiga Al-Quran dan Sunnah itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang amali tadi. Nah, ini merupakan bahasan ilmu fikih, ilmu fiqh kata orang kampung dulu, atau ilmu syariah atau ilmu syariat. Sepertiga Quran dan Sunnah itu isi dia tu. Termasuk ya, kita sedang melaksanakan ibadah puasa, solat, zakat, haji, ya. Kemudian amaliyah-amaliyah lainnya, ini masuk amali nih. Masuk amali. Makanya Allah mengawali setiap kali perintah itu dengan ya ayyuhalladzi, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, ya. Lalu maudhu'nya itu dua saja isinya. Satu, isinya itu kalau tidak amar, nahi. Ada kadang-kadang perintah untuk melakukan satu pekerjaan, ada perintah untuk meninggalkan pekerjaan. Tapi nanti kita bahas, karena ini sepertiga Quran dan Sunnah itu isinya adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan amali. Kemudian sepertiganya lagi, isi Quran dan Sunnah itu secara garis besar adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-khuluqiyah, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan khuluq. Khuluq ini asal katanya akhlak, asal katanya khalq, kejadian, ya. Lalu akhlak menjadi karakter atau akhlak, sesuatu sikap yang tertanam dalam diri, yang itu merupakan karakter building, arti bangunan karakternya itu. Akhlak itu lebih berkaitan dengan melakukan suatu sikap yang tanpa harus pertimbangan terlebih dahulu. Jadi kalau saya sebenarnya kurang setuju juga dengan ahli pendidikan yang menyamakan akhlak dengan moral, itu beda. Kalau akhlak istilah agama, moral mungkin istilah umum. Moral bahagian dari akhlak. Kalau akhlak itu dia bersifat umum, ya. Jadi sesuatu yang menyempurnakan amaliyah dan keyakinan kita itu disebut dengan akhlak. Akhlak itu maka dikenallah dalam Islam itu ada akhlak yang mazmumah, ada akhlak yang mahmudah, ada akhlak yang dipuji, ada akhlak yang dicela. Misalnya ketika Quran mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr, dirikan salat dan baca Quran di sepertiga atau di penghujung malam, ya kan? Kemudian Al-Quran mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan hendaklah anda melakukan tahajud di sepertiga malam itu, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra. Semoga Allah menempatkan posisi anda pada makom-makom yang mahmuda, yang terpuji, makom-makom yang terpuji, ya. Nah, makom yang terpuji adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak itu ada berkaitan akhlak seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhannya, akhlak hamba dengan lingkungannya, akhlak hamba dengan sesamanya,
dan akhlak hamba itu terhadap dirinya. Jadi kalau kita nak menyamakan akhlak dengan moral, itu terlalu kecil. Makanya saya tidak setuju dengan penyamaan antara akhlak dan moral, bahwa sesungguhnya moral itu bahagian kecil dari akhlak. Jadi kalau ada mata pelajaran moral Pancasila, itu bagian kecil dari akhlak, bagian kecil. Misalnya moral kebangsaan Indonesia, bagian kecil dari akhlak. Akhlak itu tetaplah dia berasal dari khuluq. Allah jadikan akhlak itu, dan Allah katakan kepada kita, wa hadainahun najdain, kami tunjuk kepada anda dua jalan. Falak tahamal aqabah, ada jalan yang mendaki, ada jalan yang menurun, ya kan? Yang mendaki itu berat, ya, yang mendaki itu berat, dan tidak banyak orang yang mau menempuh pendakian karena harus mengeluarkan tenaga. Yang menurun itu ringan dan enak, banyak orang yang mau menuju kepadanya. Tapi ingatlah, kenikmatan menurun tidak akan anda rasakan sebelum anda berpayah-payah untuk mendaki. Makanya Al-Quran mengistilahkan pendakian itu adalah memberikan atau membebaskan orang-orang miskin dari keterbelengguan, ya, ketika dia lapar, dan keterbelengguan dari aspek-aspek pendidikan. Jadi ketiga unsur inilah yang mengisi Quran dan hadis, tak ada yang lain, tak ada. Jadi kalau kita nak cari yang lain, tidak ada. Lalu Pak, kan bukankah Al-Quran itu sumber dari segala sumber? Ya, kan seperti saya katakan tadi, ini grand teorinya ini, ya, di mana kita mau mendudukkan nanti ini persoalan-persoalan kontemporer yang berkaitan dengan sains teknologi, lalu kita letakkan pada hukum syariatnya di mana gitu. Ini supaya nampak jelas nih. Jadi secara garis besarnya itu saja isinya, tak ada yang lain, ya. Nah, oleh karena itu ciri-ciri khas Al-Quran itu, nah, tunggu dulu, sebelum itu saya ingin letakkan bahwa al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah inilah yang banyak dibahas, dan inilah yang menjadi aspek dari kajian ilmu fikih, termasuk fikih kontemporer. Baik, mari kita lihat. Al-Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran juga bukan kitab yang menjelaskan secara tuntas semua persoalan kehidupan, tidak. Al-Quran itu hanyalah kalam Allah yang memberikan pedoman dasar yang secara mujmal, ya kan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya patokan-patokan umum dan dasar itu harus didekati oleh orang-orang Islam atau manusia dengan ilmu pengetahuan, dengan tilawah yang benar, ya, dengan pemahaman dan pentadaburan yang benar, sehingga dia menjadi petunjuk. Jadi Quran itu baru bisa menjadi petunjuk kalau dia dibaca dengan ilmu pengetahuan. Jadi baik membaca secara tilawah, jadi tak sembarang baca Pak Bu. Kita anggap kan remeh-temeh saja. Padahal membaca Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil, dengan ilmu. Apa ilmunya? Tajwid. Kalau nun mati berjumpa dengan ini, apa hukumnya? Misalnya tanwin berjumpa dengan huruf waw, apa hukumnya? Masukkan tanwin itu ke dalam huruf waw, namanya ikhfa misalnya. Niu, bacanya begitu. Itulah huruf Arab, itulah ilmunya. Kita kan tidak. Nak kita ubah pula bahasa Arab itu dalam bahasa Melayu, tak bisa ada. Makanya untuk membaca Quran, ilmu perlu. Nah, kalau hanya sekedar membaca Quran, ilmu membaca tilawah saja kita tak duduk, apalagi nak mengambil hikmah dan mutiara intisari Quran, tentu lebih jauh lagi. Maka saya katakan dari awal kemarin itu, kita miliki kitab Al-Quran, kita baca tilawah Al-Quran, intisari Quran diambil oleh orang barat-barat sana, ya kan? Kita baca nih ayat Quran, ya ma'asyaral jinni wal is in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ar fanfuzu, kata Quran, la tanfuzu illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, jika anda ingin melintasi
angkasa sana lintasilah, la tanfuzu kata Quran, anda tak akan bisa melintas illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Lah kita baca sadaqallahul azim, Allah sedapnya kata awak dalam hati ni kan, itu subhanallah. Itulah batas kita. Amerika tidak, Inggris tidak. Apa makna sultan ini? Dia ciptakan dengan ilmu pengetahuan hukum-hukum yang berkaitan dengan bumi antariksa. Dia kaji dengan teori-teori fisika, dia kaji, maka dilintasilah langit itu dengan kekuatan ilmu pengetahuan tanpa dia harus mentilawah, tapi makna intisari itu dia ambil. Dia baca sejarah Nabi, kenapa Burak itu mengalami kecepatan ketika membawa Nabi. Kalau begitu pasti ada kecepatan ini. Samalah begini, Bu. Sama begini, sebenarnya teknologi itu adalah pengulangan dari dulu. Ya, contoh handphone ini nih, jangan kita lagak dengan handphone nih. Yang paling hebat tuh sekarang kan Android. Kan Android, Pak. Ya kan? Handphone adalah alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang from the people to the people, dari seseorang ke orang lain tanpa ada batas waktu. Kan gitu. Jadi itu harus dihubungkan oleh atau dikonekkan oleh satelit. Apakah Bapak pakai XL, pakai Mentari, serah, penting satelit. Itu kan cuma merek saja, satelit. Lah, jangan katakan bahwa handphone ini mutakhir, ini hebat, ini tidak. Kita harus pikir balik, orang dulu, ulama-ulama terdahulu, yang satu tinggal di bagan api-api misalnya, macam ada wali Allah siapa tu, yang satu lagi tinggal di Mekah. Pada satu saat dan pada satu tempat dia bertawajuh, bisa dia ngomong, bisa dia berbual. Ada kita dengar cerita-cerita dulu, ada syekh yang hari Jumat dia masuk kamar lalu diintip sama orang, tak ada dia. Ketika ada kejadian di Mekah, kok waktu bersamaan kok jumpa dia. Dulu ada cerita orang wali ketika orang ada nazar, begitu orang tu belum sampai dia nongol dulu minta nazarnya itu ada. Dengan apa mereka melakukan telepati ini? Allah tetap memberikan sesuatu itu nature of law, ada hukum alam. Lah, dengan yang disebut dengan udara. Telepati itu terjadi dengan udara, Allah izinkan dengan udara. Artinya barat ngerti betul hukum udara itu. Gelombang yang ada di udara itu dimanfaatkan mereka, lalu dikemaslah sikit dengan microchip. Ada alat yang diletakkan di satelit, ditangkapnya lah. Tapi bahan dasar kan udara. Tak ada pula udara yang tahun 2016 ni beda pula dengan udara tahun 01 dulu kan. Itu juga udaranya, itu juga mataharinya, itu juga anunya. Itulah yang dimanfaatkan mereka. Jadi sesungguhnya terlahirnya teknologi komunikasi juga diilhami dari bahan-bahan semula jadi yang dipergunakan atau yang dijadikan Allah, yang dipergunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau begitu, hebat ulama dulu lagi, Pak. Dia komunikasi Syekh Kutub dengan Syekh satu tinggal di Irak, satu tinggal di Pakistan, satu tinggal di Jawa, berbual dia, berunding di Kaabah sana, di Masjidil Haram. Waktu yang sama. Kapan dia berangkatnya, kapan dia perginya, bisa, iya. Rasional, tapi itu bukan ruang rasional, itu ruang supranatural. Jadi kalau nak bicara soal rasional, memang tak rasional barang ni, kena bukan benda rasional. Contohlah, ya kan, ada seseorang enak sakit. Saya pernah ini, sewaktu saya kuliah di Bandung, ada seorang kiai, kebetulan saya pergi takziah ke tempat kiai itu. Ada kawan yang sekaligus saya silaturahmi. Dalam saya berjumpa dengan salah seorang kiai yang sangat sepuh dan sangat ikhlas menurut saya, dari wajahnya saja sudah ikhlas. Lalu ada orang yang luka dari santrinya, lukanya besar sekali. Lalu sang kiai memanggil, lalu sang kiai bilang, "Sudah, coba lihat sini." Lalu dia baca, saya kedengar dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Begitu dia habis baca, diludah, langsung dia sapu bersatu. Itu saya sendiri yang lihat, bersatu kembali. Jangankan darahnya hilang, bersatu kembali. Nah,
teman-teman yang ikut waktu itu, oh ini sihir nih, ini aneh nih, ini tak rasional nih. Saya bilang, Mas, jangan berpikir pakai rasional, ini bukan ruang rasional. Jangan berpikir secara filosofis, karena ini bukan ruang filosofis. Mari kita berpikir secara supranaturalis, karena di sini soal ketuhanan. Kalau Tuhan mau dan mengizinkan, kenapa tidak? Itu kurang hebat kan gitu. Wong setan aja sebilang diizinkan Tuhan, dalam sekejap dia bisa ke ujung timur dan bisa ke ujung barat. Wong Tuhan izin kok, apa payahnya? Gitu kan. Nah, makanya kita tempatkan pembicaraan yang rasional, pembicaraan yang ketuhanan. Nah, oleh karena itu kita tidak bicara soal yang supranatural, ya. Kita tak bicara soal supranatural, tapi kita ingin bicarakan soal yang real, yang amaliyah, ya, yang berkaitan dengan tabiat amali yang selalu kita laksanakan. Jadi termasuk kemarin kita sudah membicarakan apa status anak zina, bolehkah dia menjadi imam, dikabulkah Allah doanya, sudah kita bicarakan tuntas kemarin. Kalau dia perempuan, apakah binnya siapa, bolehkah dia diijab kabulkan oleh ayah yang menzinahinya, sudah bicarakan kemarin, dah tuntas. Nanti kita tulis dan kita lagi. Kemudian status anak angkat, binnya bolehkah ke bin bapak mengangkatnya, sudah juga kita bicarakan, ya. Sekarang kita berpindah kepada pembicaraan yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan zakat. Nah, jadi saya melihat satu hal bahwa kalau kita berpaham pada fikih terdahulu, kita akan sulit dalam hidup ini. Contoh, transaksi jual beli itu adalah satu istilah fikih. Jual beli baru sah apabila memenuhi 5 rukun. 1, ada penjual. 2, ada pembeli. 3, ada ijab. 4, ada khiyar. Yang 5, ada khiyar majlis, ya. Jadi apabila terpenuhi 5 ini, sahlah jual beli. Nah, ada penjual, ada pembeli, sama dengan ada barang, ada duit, kan gitu tuh bahasa lainnya tuh. Ada ijab kabul, kontraknya itu. Kemudian ada khiyar majlis. Khiyar majlis itu tenggang waktu yang disahkan oleh hukum untuk mengembalikan barang kalau terdapat kecacatan pada barang sebelum dia berpisah oleh waktu. Jadi oleh karena itu, kalau nak beli itu dah kita bayar barang, tengok dulu. Kalau ada kita jumpai kecacatan, maka kita kembalikan ini. Si pembeli tak terima, itu sah, boleh. Tapi saya ingin katakan sesungguhnya adalah, kalau dengan 5 syarat ini harus kita melaksanakan jual beli dan baru sah, kecoh kita sekarang nih. Sebab kita sekarang ini jual beli, jangankan si penjual, kan gitu, jangankan si penjual, kita masuk ke mall-mall, kita masuk ke apa namanya tuh Ramayana atau ke pusat-pusat pembelanjaan, tidak ada lagi istilah tukang jual, tukang beli, tak ada. Yang ada itu adalah mesin, pertama televisi kontrol. Yang kedua kita jumpaikan adalah tempat-tempat barang yang tersusun rapi dengan segala atribut atau dengan segala label-label yang ada. Nah, yang ketiga, kalau kita nak bayo, maka pergilah kita ke kantor-kantor, ke kasa-kasa. Adalah cewek-cewek di sana dengan gaya yang luar biasa menggoda, kadang-kadang dengan tampilan-tampilan khusus, duduk dan tidak bersahabat dengan kita. Lalu orang modern pergi masuk ke kedai ini, ambil barang, lihat, oh labil, apakah kebutuhan, masuk. Kan gitu orang modern nih. Kalau kita di kampung dulu kan tidak, memang ada tukang kedai runcitnya itu, duduk. Misalnya beli beras sekilo, misalnya kan gitu, beli cabai seperempat, jelas ada komunikasinya. Kalau di modern tak ada, Pak, Bu. Ibu-ibu kan dah modern semua nih. Pergi ke mall aja tak bisa tengok aja. Ini label, masuk dalam keranjang, masuk. Lalu pergi ke kasa. Kasa dengan mesin yang ada depan tuh, cit kan gitu tuh. Lalu sudah tampil tuh, segini harga, kita pun bayar ataukah pakai gesek. Kapan terjadinya 5 rukun tadi nih? Sahkah jual beli seperti itu? Kan itu persoalannya. Kalau bapak ibu pergi ke Kelantan Darul Ihsan,
di salah satu wilayah Malaysia, karena pada tahun 97 saya setahun ngajar di Kota Baru, Kelantan, ngajar ilmu fikih ya, di degree tun apa tuh namanya di Kota Baru. Di sana kalau orang beli dia pakai cakap, Pak Cik, saya nak beli limun lah, ya kan, segini. Ini duitnya misalnya RM10, sana sebut tidak pakai ringgit, pakai rial. Jadi RM1 itu RM1 dengan harga RM10. Ini saya beli Pak Cik, saya jual ya, sah. Masih di Kelantan itu tahun 97, sekarang saya tak tahu. Nah, ketika masuk ke mall-mallnya itu tak jadi lagi. Jadi ternyata memang kalau kita nak katakan perkembangan sistem ekonomi itu luar biasa, mengganggu, kan gitu, mengganggu atau mendobrak ketentuan yang sudah diatur oleh ulama-ulama kita dulu. Tapi apakah ini mengesankan bahwa Islam tertinggalan zaman? Apakah Islam kita katakan tak punya jawaban terhadap persoalan seperti itu? Inilah yang nak kita bincang, yang disebut dengan fikih kontemporer. Oleh karena itu saya katakan kita harus punya prinsip bahwa Islam itu solihun likulli zamanin wa makan, bahwa Islam diturunkan Allah itu sebagai agama terakhir yang cocok dan sesuai untuk semua keadaan, di semua waktu dan di segala tempat. Cuma caranya pakai apa? Pakai ilmu. Kalau pakai bodoh nak tak bisa. Tetap kita katakan tak hebat Islamnya dah, kan gitu. Orang barat itulah kata kita hebat, padahal orang barat pun belajar dari Islam, cuma tak disebutnya Islamnya. Gitu kan. Jadi dalam proses jual beli tadi ini, saya selalu menantang mahasiswa-mahasiswa saya untuk melakukan penelitian. Pertanyaannya adalah, mungkinkah ya label harga yang ditetapkan di tempat di barang-barang itu bisa mewakili akad dalam sistem jual beli tradisional? Saya tentang. Banyak mahasiswa yang menulis studi analisis tentang label harga pada barang ya kan, apa nama kemarin tu, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Banyak sudah yang nulis, Pak. Nah, ternyata mahasiswa-mahasiswa kita ini mampu dia melakukan identifikasi masalah dengan metodologi penulisan yang baik, sehingga dia katakan kalau kondisi seperti itu, maka label itu mewakili dari akad. Karena orang boleh setuju atau boleh tidak setelah tengok label. Dia nak beli, misalnya nak beli, katakanlah misal mau beli bodrek kena sakit kepala, ada situ 5.000. Kalau dia setuju ya belilah, tak setuju ya tidaklah, kan gitu. Lalu dia katakan label itu sudah mewakili akad meskipun tidak terjadi komunikasi, karena komunikasi secara intinya itu sudah terjadi. Itu yang disebut dengan ahkam al-ammah, hukum-hukum yang umum, yang secara entry pointnya itu yang ditarik. Jadi kalau begitu, apakah jual beli dilakukan di mal-mal atau di pusat-pusat belanjaan sah menurut ketentuan hukum Islam? Ya sah. Kiar majelisnya kapan? Ketika Anda belum meninggalkan tempat. Ketika Anda menjumpai kecacatan, selama barang belum dibawa balik ke rumah, Anda boleh menukar. Ini cacat, Mbak atau Mas, tolong dikembalikan. Pasti dikembalikan. Tapi kalau setelah Anda pulang, bau Anda bawa balik-balik katakan cacat, tak bisa, tak terima, tidak menerima barang yang sudah dibeli. Sama aja sebenarnya. Nah, ini fikih kontemporer. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa dijawab oleh Islam kalau kita mendekati persoalan itu dengan ilmu pengetahuan. Apalagi bagi bapak ibu yang para ibu guru ini, ya, metode guru ini. Ini guru ini sebenarnya muara teori guru dalam memberikan pendidikan itu adalah Al-Quran, tidak ada lain, As-Sunnah. Hanya saja teori-teori itu bisa diturunkan menjadi sesuatu yang nyata dan bisa dilaksanakan secara praktis, haruslah dengan ilmu. Makanya perlu kuliah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum S1 kuliah di institut kami, karena kita ada kejurusan S1. Kita akan berikan ilmu bagaimana menjadi guru yang benar, bagaimana menjadi guru yang baik,
bagaimana menjadi guru yang profesional. Ada ilmunya dan ada dosen-dosennya, ada mata kuliah-kuliahnya, ya. Oke, baik. Sementara itu mungkin kita coba format pemikiran kita terhadap fikih kontemporer, dan waktu kita kembalikan untuk kita lakukan dialog, ya. Demikian, terima kasih. Untuk sementara kami kembalikan kepada host untuk menghandle-nya. Terima kasih kepada Bapak. Kalau mungkin ada yang dia ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada jawaban yang belum puas mungkin dari soal-soal yang boleh ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau bertanya masalah jual beli, Pak. Masalah jual beli yang tentang buah-buahan. Kan ada orang tuh membeli kadang diborong dari pokoknya. Tak tahu jenisnya, tak ada masa, tak masih muda. Jadi apa hukumnya, Pak? Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijon, tapi itu tak sama dengan ijon, tak sama dengan tengkulak. Kalau membeli sesuatu yang langsung dalam pokoknya kan dibeli rata itu kan, artinya kan kalaupun ada yang tidak masak atau misalnya ada mangga lah gitu nak, kan ada sistem sekarang ini mangga tuh dibeli satu pokok atau durian dibeli per pokok, kan ada istilah pajak, ya kan. Lalu akibatnya nanti kan barang dalam kan tak tahu awak dah. Misalnya durian atau mangga itu apakah dia busuk atau dia tidak masak itu kan tak tahu, ya kan, karena dia bungkus dengan kulit. Lalu dalam transaksi jual beli itu kita katakan, saya beli Pak satu mangga ini, bisa Pak? Bisa, kata yang punya, ya kan. Artinya terjadilah jual beli. Nah tentu Anda pertanyakan, kalau seandainya ada busuk Pak, ada yang tak bagus, tak bisa dijual lagi misalnya kan, gimana? Itu resiko dari khiyar yang sudah dianukan. Karena si pembeli juga, si penjual juga, dia kan tidak tahu kalau ada kerusakan-kerusakan di sana. Yang tidak boleh itu adalah si pedagang yang sengaja menyembunyikan keburukan barangnya itu di belah bawah. Jadi misalnya kita jual jeruk busuk dan tak elok yang masam-masam itu kita taruh bawah, simpan. Lalu yang atas ini di permukaan ini yang bagus-bagus gitu. Sehingga kalau ada orang nak, kita kan sistemnya kan sistem acak. Kan dalam penelitian kita ambil jeruk itu, kita rasa satu, ya kan, manis, bagus, kita pukul rata, berarti semuanya bagus gitu. Kan gitu tuh. Sama dengan beli langsat. Ini kalau kita beli langsat, kita ambil satu, makan manis, satu lagi makan, cukup aja dua, kita anggap itu pukul rata manis semua tuh dah. Namanya itu sistem, itu disebut dengan deduktif. Deduktif itu berpikir dari yang khusus lalu tembak umum. Dia makannya 2-3 biji manis, kan gitu. Lalu kita tembaklah, kita simpulkan seluruh yang umum itu manis. Kita beli Pak 3 kilo, maka diseduknya yang bawah. Yang bawah ini yang tak bagus, itu dilarang oleh Rasulullah. Itu disebut dengan bai'ul fasad, jual beli yang rusak. Nah, itu jual beli yang terlarang tuh, banyak jual beli yang terlarang tuh. Tapi kalau jual beli misalnya mangga atau sepokok tadi itu, saya pikir sah saja, tidak ada masalah, karena resiko kan sudah direlakan oleh si pembeli, dan si penjual sesungguhnya dan hakikatnya tidak tahu barangnya apakah rusak atau tak rusak. Yang dia lihat kan yang jelas-jelas gitu, sesuai dengan kiarnya itu, maka terjadilah akad jual beli dan itu sah, ya. Kecuali misalnya Pak Gamal nih, Insinyur Gamal nih, dia juga nanti ini bakal narasumber kita akan bicara entah kapan harinya. Dia menjual misalnya, saya jual lah dengan Pak Rozai ikan di laut tuh, entah bila pula dia punya ikan laut tu dijual, itu jual beli pasar tuh, rosak jual beli gitu tuh, tak boleh. Ya, sekarang kan banyak gitu. Dia pula jual laut tu Allah punya, Allah buat. Bila pula dia menyangkul buat laut tu, lalu dia buat kawasan. Sekarang Cina kan gergetan ni nak menguasai laut Cina Selatan kita kan. Presiden kita mengatakan, wah kita tak ada kepentingan dengan laut Cina Selatan. Enggak ngerti peta dia. Rupa tak tahu dia di laut Cina Selatan tu ada Pulau Natuna.
7 pulaunya itu awak punya. Dan di situ potensi ikan dan potensi benda lautnya luar biasa. Itu nak diambil di China sekarang ni, Pak. Lagi-lagi terjadi ada orang yang bisa kadang-kadang dia itu seakan-akan laut itu dia punya. Jadi ikan nak dijualnya, barang-barang tu nak diambil semua, dia kuasai. Padahal laut atau bumi dengan segala isi dan kekayaan yang dikandungnya itu adalah milik negara untuk dipergunakan kepentingan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Itu teorinya gitulah, Pak. Ya kan? Elok negara kita ni teorinya bagus. Itu dia. Jadi, Bu, jual beli seperti Ibu tanyakan tadi itu sah. Ya, karena tidak ada unsur apa namanya tuh, kalau dalam istilah apa namanya tuh? Kalau dalam istilah riba itu unsur zulumnya, unsur menzalimi tidak ada. Kalau dalam jual beli namanya unsur tipu menipu, apa nama saya lupa. Unsur darrahnya itu tak ada. Unsur tipu menipu tak ada. Dia kan tak tahu memang apakah mangga dia itu misalnya memang busuk atau tak busuk, kan dia tak tahu kan. Tapi dia sudah pukul rata, itu boleh. Tapi banyak jual beli dan praktik jual beli yang lebih ringan dari itu bisa saja jadi fasad. Contoh tadi, seperti tadi, jual beli buah-buahan yang di atasnya diletakkan hal yang baik-baik, yang di bawahnya disimpan hal yang buruk, lalu kita tipu si pembeli, fasadlah jual beli itu. Begitu, Bu, ya, tuan-tuannya. Jadi jual beli seperti tadi itu sah menurut ketentuan hukum fikih Islam. Demikian, wallahu alam. Terima kasih. Mungkin yang lain untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan jual beli ini ada sebuah temuan dari seperti disampaikan tadi, termasuk model-model yang tidak ada itu termasuk sah tidak menjawabnya. Tapi temuan kita tidak bisa harganya 80.000. Kita kan ingin membeli sesuatu harganya 80.000. Ternyata setelah kita bayar, kita membeli dari 80.000 dan segitu lagi harganya, Pak. Karena kita jeli, sudah 85.000. Kenapa kita kan belum keluar dari tempat, kita kan membeli dan kita tidak sesuai dengan harga yang dilegalkan. Jadi pertanyaannya, bagaimana Islam menyikapi hal seperti ini? Kemudian seandainya kita tidak beli dari harga yang diberikan dengan harga yang kita bayarkan, kan ada seperti dana, apakah haram atau halal tempat Islam? Terima kasih. Ada sistem materialisme dan sistem liberalisme ekonomi menguasai kita. Jadi hari ini ekonomi Indonesia itu dikuasai oleh non muslim semuanya, ya. Jadi kapitalisme itu kurang ajarnya seperti itu. Oleh karenanya kita ini kan sebenarnya, makanya saya katakan kita harus mendukung tegaknya sistem ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Jadi kalau ada orang muslim yang tidak mendukung ekonomi syariah, jawabannya cuma dua saja. Satu, dia tak tahu dengan sistem ekonomi yang sekarang ini. Yang kedua, dia memang fasik lah mungkin enggak, arti menentang, kan gitu kan. Nah, ekonomi memang yang seperti Anda katakan tadi itu pasti saja hukum Islam menghukumnya kan jual beli gharar, penipuan. Ya, jangankan nipu dengan harga seperti itu, sedangkan nipu barang yang tak elok itu taruh bawah aja tak boleh Nabi itu dah. Ya kan? Ya kan? Kan gitu tuh. Apalagi jelas-jelas ditulis itu sebagai pengganti akad, dia buat 90.000 tapi dalam hitungan mesin itu 100.000 atau 90-an sekian ribu. Penipuan. Jadi jual beli itu baik urul. Jual beli rusak, fasid juga dia. Jual beli rusak. Kenapa? Penipuan. Malah Al-Quran mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka wil atau laknatlah orang-orang yang curang dalam timbangannya, dalam timbang saja, apalagi dalam harga. Ya kan? Coba aja. Wailul lil mutaffifin alladzi
Nantilah ya, nanti tengah hari ini kadang tak datang hafalan tu. Celaka wil bagi mereka yang curang dalam menimbang saja, apalagi penipu. Tapi ingat, itulah saya katakan akibat daripada sistem ekonomi kapitalis. Jadi kadang-kadang kita ni lebih udah dijejali betul cara kehidupan kita dengan kapitalis. Semuanya kita didesak oleh kapitalis. Contoh, semalam saya katakan dalam perspektif Islam itu yang wajib dibantu dan disantuni anak yatim. Makanya dalam Al-Quran itu katakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak ada Quran mengatakan misalnya fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa piatu, tak ada dah. Kan tak ada dah kan Bu? Piatu. Tapi orang teking juga itu Pak. Piatu tu lebih parah lagi Pak. Kalau yatim kan bapak dia aja yang meninggal Pak. Kalau piatu tu ibu dia meninggal. Mungkin lebih parah seorang anak ditinggalkan oleh seorang ibunya ketimbang ditinggalkan oleh ayahnya. Kerana kita biasa hidup dengan cara yang materialis dan liberalis, dan kita selalu dijejali dengan cara kapitalis. Kita katakan seperti itu. Padahal Islam tidak begitu. Islam mengatakan ibu-ibu itu tidak ada urusan dengan soal mencari uang, pendidikan anaknya, kesehatan itu diletakkan kepada pundak ayahnya. Ayahnya sebagai tonggak dalam rumah tangga untuk menghidupi semuanya. Makanya ketika seorang ayah meninggal, Islam katakan anak itu menjadilah anak yatim, itu yang perlu disantuni. Kerana kita biasa ibu juga bekerja dia kadang-kadang, dan ayah tak begitu banyak benar, kerana sistemnya tu emansipasi dengan segala macam. Lalu dengan ekonomi sistem kapitalis kita katakan ibu lebih parah lagi kalau dia meninggal. Padahal Al-Quran tidak memandang perspektif itu. Begitulah pengaruh kehidupan kita ini, sehingga kita katakan ya kan, anak piatu Pak, kalau macam ini lebih anu. Padahal tidak ada istilah piatu, yang ada itu istilah yatim. Yatim itu orang yang ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggal. Tapi kerana kita ini, di kita itu memang sudah membiasa betul sistem ekonomi kapitalis dalam menegakkan rumah tangga, dalam mengatur urusan ekonomi rumah tangga kita, sehingga kita ingin mengagamakan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Saya katakan seperti itu. Ya kan? Kita nak agamakan. Saya katakan kaum wanita ini sangat dimuliakan oleh Islam. Tak ada agama yang semulia daripada Islam lah memuliakan wanita. Apa contoh satu dari kemarin juga saya cakap, ibu-ibu itu kalau mau masuk surga modalnya senang betul Pak. Lah, apa namanya itu, dia baca Quran, dia laksanakan solat, kemudian dia ahafadzat farjaha, dia jagakan yang seharusnya dihormati sebagai mahligainya itu, jaga, pelihara itu. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, khuyihat lahul abwabal jannah, pilih kata Allah dari pintu mana dia nak masuk surga tu. Senang kan jadi ibu ni dalam perspektif Islam. Tapi ibu-ibu kita kadang-kadang milih tidak mau Islam. Tak hebat, kena harus pakai cadar. Tidak kok, itu kan faham. Harus pakai cadar Pak, harus pakai jilbab. Ajak Pak nak bedak Pak, ambil uduk segala macam, bedak tanggal segala macam. Inilah ibu-ibu kita sekarang. Tapi tak ibu sini dah, ibu tempat lain, ibu Islam tempat lain. Ibu sini taat semua beribadah dia kan. Makanya dengan ceramah saya dia mau lah. Kemudian setelah dia tadi mengerjakan hal yang mudah saja, baca Quran, solat, atau memenuhi kewajiban saja, kemudian dia peliharalah hal-hal yang seharusnya dia pelihara, kemudian dia taat dengan suaminya. Taat dengan suami ni agak berat sikit ni kan. Taat dengan suami ni perlu diskusi sikit. Suami yang seperti apa Pak harus ditaat? Yang pasti kan agama suruh taat aja dengan suami dah lah, gitu kan, gitu. Taat aja lah dengan suami, jangan tanya lagi. Suami seperti ini Pak, pernah tu
Waktu saya jadi penasihat perkahwinan dan pembinaan keluarga sakinah, kan banyak orang berkelahi segala macam, laki bini datang ke saya tu minta nasihat. Saya sederhana aja, macam mana saya bisa menghormati dia, pak, dia begini begana segala macam. Sudahlah bu, saya bilang kan, mau masuk surga nak? Mau pak? Kalau masuk surga taat aja lah ke suami. Saya tanya lagi itu kan, taat aja lah. Kecuali suami yang tidak bertanggung jawab dan fasiknya itu mengarahkan kepada kemungkaran dan kemaksiatan, wajib ditolak oleh isteri. Tapi selain itu patuh ajalah, masuk surga nanti itu modal. Apa sebab bu? Sebab jadi suami ini berat, payah. Misalnya tanggung jawab suami itu kepada istri dan anak-anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu itu mimpin, dan tiap mimpin itu akan diminta responsibility-nya, pertanggungjawabnya di akhirat. Misalnya ada Ibu Ida, anggaplah gitu dulu. Ini kan banyak alumni saya juga nih Pak Kamal. Nanti di akhirat sidang, lalu kata malaikat, ya Allah, si Anu nih bu, Ibu Ida nih masuk neraka ya Allah. Ini degil nih misalnya, atau gini. Dia tak mau solat. Apa kata Allah jawab dengan malaikat? Cari tu suami dia siapa? Gitulah umpamanya kan, suami dia siapa? Kan gitu. Ngapa ya Allah, nanti masukkan suami dulu dalam neraka, istri tahan dulu. Istrinya yang tak solat, suami masuk neraka. Apa sebab? Kata Allah, kau sedap-sedap aja tak beristri dengan dia tapi tak pernah kau ajak dia, kau ajar ini semayang ni wajib, kau suruh, kau tanya dah semayang dek belum, kau halangan tidak, solatlah, solat ni penting apa semua. Pernah kau gitu? Pernah kau ajarkan Islam kepada istri kau? Tak pernah. Kau kan ngurus kau seorang aja, masuk waktu kau pergi semayang, masuk ini kau enak kali kau. Kalau gitu istri kau yang masuk surga, engkau masuk neraka. Jadi suami bu, mana untung? Ibu-ibu dengan bapak-bapak, untung ibu-ibu kan? Makanya bu, untung ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu tu itu tadilah, cuma syaratnya tu setelah dia melaksanakan solat, baca Quran dan lain sebagainya, wa ata'at zaujaha. Ini agak berat sikit, mentaati suami. Sistem kapitalis, bapak yang bertanya tadi ini, itulah yang selalu menggiring dan kita hadapi selalu. Jadi sebenarnya sistem kapitalis ini memang merusak. Jadi tipu menipu di sistem kapitalis. Ada lagi sistem kalau di Malaysia itu, kecepatan tangan dia dalam mengembalikan uang, dia nipu. Jadi dia tengok kita nih, kita beli nih, orang tu kan cepat main tu, lalu truk hasilnya apa betul harga segitu tu belum tahu kita nih. Nah lalu dia mengembalikan duit. Hati-hati bu kalau belanja bu, dia mengembalikan duit, ditarik tap dia kasih tek. Hitung dulu sana, hitung dulu. Begitu salah saya sudah 4-5 kali itu di mall-mall yang katanya modern. Ini kurang pak, saya bilang, matematik gimana? Oh ya maaf ya pak, dia kembalikan dia. Tapi cuma kita tak hitung, base kita. Setelah kita tinggalkan tempat itu, tak bisa lagi kita datang situ minta balik duit kita kurang, tak ada, tak bisa. Kapitalis lagi, zulum. Ya, kapitalis itu zulum, menzalimi dia. Ya, jadi kalau bisa bagaimana kita beransur mensyariatkan dalam teknis sistem perekonomian kita, karena itulah nampaknya yang paling sesuai dengan tabiat yang kita kehendaki dari segi keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi salli